Jalan yang dipilih oleh Allah adalah jalan kerendahan hati. Dia merendahkan dirinya dari Allah yang maha besar menjadi manusia seperti kita. Itu karena Allah memiliki kerendahan hati. Dan kita tahu kemudian Yesus dalam perjalanan hidupnya, dia sungguh-sungguh menghidupi jalan kerendahan hati ini, jalan kesederhanaan. Dan melalui jalan kerendahan hati inilah dia menaklukkan hati banyak orang. Dia mengampuni, memaafkan siapa saja yang bersalah kepadanya. Dan dia mengajarkan hal yang sama itu kepada kita sekalian. Nah saudara-saudari, inilah kualitas hidup kita. Orang-orang yang merayakan Natal malam ini, mudah-mudahan kita percaya, kita yakin, saya berjumpa dengan Yesus sang bayi itu. Seperti Bunda Maria dan Yosef, seperti para gembala yang datang ke Bethlehem, ke gua kandang Natal itu, seperti 3 orang Majus. Mereka kemudian pulang dengan sukacita, pulang dengan kegembiraan, karena mereka memegang teguh bahwa Allah yang mereka imani, Allah yang menjadi tuntunan hidup mereka adalah Allah yang membawa keselamatan, Sang Juru Selamat yang menyertai perjalanan hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersabda kepadaku, engkaulah anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Marilah saudara-saudari, kita semua bergembira dalam Tuhan, karena Juru Selamat kita telah lahir di dunia. Hari ini, damai sejati bagi kita turun dari surga. Marilah kita menyambut kelahirannya dengan menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa suci ini. Salam. Selamat Natal. Mari kita memberikan salam satu kepada yang lain dengan cara memandang ataupun memberi salam. Kita memasuki Natal, merayakan Natal dengan sukacita. Malam kudus, sunyi senyap, Gloria menggegap, bala surga menyanyikannya dan gembala menyaksikannya. Lahir Sang Penebus, lahir Sang Penebus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nyanyian ini sebenarnya mengambil teks Injil yang tadi kita dengarkan. Dan dalam Injil disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita berkumpul merayakan hari raya kelahiran Kristus malam ini, di tempat ini, karena kita mengimani bahwa peristiwa yang terjadi di Bethlehem beberapa tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, kini juga terjadi dalam jemaat kita, dalam persekutuan kita, dalam diri kita. Kita meyakini, kita mengimani bahwa Sang Penyelamat itu yang lahir di Bethlehem juga lahir dalam diri saya, dalam diri kita masing-masing. Umat sekalian yang dikasihi, para uskup se-Indonesia dan juga para pendeta se-Indonesia menulis refleksi pada Natal tahun ini. Saya di Keuskupan Bogor ini menambahkan kepada kita sekalian agar kita punya semangat yang sama dalam merayakan Natal tahun ini. Saya mengajak Anda sekalian, mari kita berjalan bersama menuju Bethlehem. Lalu para uskup dan para pendeta mengajak kita sekalian, setelah kita tiba di Bethlehem, kita berjumpa dengan Yesus, dengan Bunda Maria dan Santo Yusuf, dan melihat kandang Natal itu. Mereka kemudian pulang, khususnya 3 orang Majus
3 orang bijaksana dari timur, ya mereka melihat Yesus, berjumpa dengan Yesus, lalu mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Mereka tidak kembali ke tempat Raja Herodes, tetapi mereka pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Jalan lain itu maksudnya apa? Nah, inilah yang kita renungkan bersama malam ini. Mari kita ke Bethlehem. Saudara-saudari, kita jalan bersama. Hidup ini dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan itu diwarnai oleh kesediaan kita untuk berjalan bersama. Maka saya mengajak kita sekalian, mari kita berjalan bersama. Bukan hanya dalam melakukan program-program kerja kita, tetapi secara khusus kita berjalan bersama menuju Bethlehem. Dan hidup ini adalah suatu perjalanan. Bukan perjalanan sendirian, tetapi perjalanan bersama. Karena itulah hakikat kita manusia yang diciptakan oleh Allah, agar kita mempunyai kemampuan, keterampilan untuk berjalan bersama saudara-saudari, entah yang seiman maupun yang tidak seiman. Inti dasar ialah bahwa kita jalan bersama. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita ini, secara internasional kita dihadapkan oleh situasi kegelapan, terutama karena ada dan masih terus-menerus peperangan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Banyak orang yang menderita karena peperangan itu. Dan sedihnya ialah bahwa kita belum tahu kapan perang itu berhenti. Berarti juga penderitaan orang itu masih terjadi. Sebenarnya peperangan itu terjadi karena orang tidak mau berjalan bersama secara positif. Demikian juga dalam perjalanan bersama dalam hidup kita. Peristiwa yang dekat-dekat terjadi dengan kita beberapa waktu lalu, dan akibat peristiwa itu ialah masih ada penderitaan. Peristiwa gempa bumi di Cianjur dan sekitarnya masih menyisakan penderitaan orang-orang yang tidak punya rumah. Syukurlah bahwa kita juga terlibat dalam jalan bersama menolong mereka yang sedang menderita itu. Saya tahu umat seluruh Keuskupan Bogor ini memberikan kolekte yang kedua, dan kolekte itu diintensikan untuk mereka yang sedang menderita di Cianjur itu. Dan sekarang kita sedang dalam proses untuk membantu mereka. Penderitaan mungkin juga penderitaan yang besar, mungkin juga penderitaan-penderitaan yang kecil, yang menyertai, yang mewarnai perjalanan bersama kita. Tapi satu hal juga yang bisa saya sebutkan di sini ialah perjalanan bersama kita di saat-saat Natal ini, di saat persiapan Natal. Khususnya di paroki ini, baru tahun ini kita bersama-sama mengadakan pameran 155 palungan Yesus. Luar biasa. Amin. Mudah-mudahan Anda sudah pergi melihatnya. Gua Natal atau kandang Natal. Kalau belum, setelah misa ini pergilah ke sana. Di sana kita menemukan macam-macam ungkapan, ekspresi atau gagasan yang muncul dalam diri pencipta gua-gua Natal itu atau kandang Natal itu. Mereka punya refleksi tentang itu. Ada yang refleksinya berkaitan dengan iman inkulturatif. Jadi ada kandang Natal dengan manusianya pakai belangkon, pakai pakaian Jawa. Demikian juga ada pakaian adat Toraja, karena Romo Sombo itu memulai pameran ini. Tapi ada yang menarik untuk saya, ialah bahwa ada satu kandang Natal yang dibuat entah oleh siapa. Dia mengatakan di sana bahwa bayi Yesus itu tidak ada di palungan. Dia ada di mana? Dikatakan bahwa Yesus lagi rewel, maka dia digendong oleh mamanya. Dan dia mengungkapkan ini. Sebenarnya apa yang dia ungkapkan itu, dia tidak bicara yang lain-lain,
tapi dia fokus pada bayi Yesus itu. Dan inilah inti perayaan Natal, saudara-saudari. Kita fokus pada bayi Yesus itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang datang dan mau berjalan bersama kita di dunia ini. Maka peristiwa Natal adalah peristiwa juga bahwa kita merayakan Allah yang mau berjalan bersama kita, mau membimbing kita, agar kita tidak jalan ke sana kemari tanpa arah. Ataupun mungkin kita jalan bersama tapi arahnya tidak jelas. Bahkan mungkin jalan bersama untuk menciptakan kekacauan. Tapi Allah datang, Allah mau menemani kita, berjalan bersama kita dengan menjadi manusia. Dan manusia yang terlihat dalam diri bayi Yesus, kanak-kanak Yesus. Itulah fokus perayaan kita. Dan itu menakjubkan, semestinya membuat kita terpesona. Kenapa Allah yang maha besar, yang maha akbar itu menjadi manusia bayi lagi. Itulah rencana Allah. Allah menjadi manusia, dan manusia yang dia bukan datang dengan keperkasaannya, tetapi dia sebagai bayi yang mengharapkan bahwa kita semua memperlakukan seorang bayi dengan murah hati, dengan lemah lembut, karena dia datang juga dengan kelemah lembutan, dengan keramahannya. Dan sebagai seorang bayi, tentu kita punya hasrat untuk entah mencubitnya karena senang, ataupun juga menyayanginya, ataupun juga seperti gagasan dari Gua Kandang Natal tadi, mungkin kita mau mengangkat dia dan kemudian menggendongnya. Itulah Yesus. Itulah Allah yang menjadi manusia. Itulah Allah yang Anda percayai dan saya yakini. Allah menjadi manusia, dan manusia yang lemah lembut, manusia yang tidak kuat karena dia adalah seorang bayi. Maka dia membutuhkan perlindungan. Mengapa Allah memilih jalan itu? Itulah jalan misteri Allah. Tetapi yang jelas bahwa Allah datang dalam diri sang bayi itu adalah Allah yang mempunyai kekuatan. Kekuatan untuk apa? Tadi dalam Injil dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berarti sang bayi itu adalah juru selamat. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia mau menciptakan, mau membantu kita agar kita menjadi orang-orang yang membawa selamat, orang-orang yang membawa sukacita, orang-orang yang membawa keramahan, kelemah lembutan, seperti dalam diri Yesus, sang bayi kanak-kanak itu. Dia bukan lemah dalam artian spirit yang dia bawa, tapi dia membawa keselamatan, membawa sukacita bagi kita karena Allah mau berjalan bersama kita. Dan bagi saya itulah inti iman Natal kita, bahwa saya, Anda sekalian dalam situasi kegelapan hidup ini tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, dan Dia mau menjalani perjalanan hidup bersama kita. Maka saudara-saudari, iman Natal berarti kita percaya bahwa Yesus sang penyelamat itu menghantar kepada kita, mengajak kita sekalian untuk juga menjadi orang-orang yang siap membawa keselamatan. Dia juga datang untuk mengajak kita manusia untuk menciptakan hidup yang damai, hidup yang harmonis, hidup yang penuh keramah tamahan. Seperti seorang bayi, tidak ada seorang pun yang takut pada bayi, karena bayi itu tidak punya kuasa dan juga tidak punya intensi untuk menguasai kita. Itulah jalan kelemah lembutan, jalan keramahan.
yang diambil oleh Allah sendiri, agar kita yang percaya kepada Dia menjadi manusia-manusia yang ramah, manusia yang memiliki kelembutan hati untuk menerima sesama kita. Kamu adalah saudara saya dan kamu bukan musuh saya. Apapun perbedaan kita, kamu adalah saudara saya, dan saya yang percaya kepada Allah yang menjadi manusia dalam kelemah lembutannya, keramah tamahannya, saya menerima Anda juga dalam keramah tamahan saya, dalam kelemah lembutan. Sehingga ada kedamaian yang kita ciptakan, ada kedamaian yang kita bangun. Dan saudara-saudari, inilah bekal bagi kita agar kita menjalani perjalanan hidup bersama ini. Setelah kita berjumpa dengan Yesus itu, menjadi orang-orang manusia-manusia Indonesia yang memiliki keramah tamahan sungguh-sungguh, ketulusan untuk menerima satu sama lain, kesediaan untuk mari mengajak orang berjalan bersama. Maka tadi dikatakan kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus ini, berjumpa dengan Dia di Bethlehem, kita pulang dari Bethlehem itu, kita pulang dari gereja kita ini dengan satu hidup baru, cara hidup baru. Kalaupun selama ini Anda sudah menjadi orang yang ramah tamah, orang yang lemah lembut, orang yang membawa selamat bagi sesamamu, maka Anda diteguhkan, dikuatkan untuk terus melakukan hal itu. Karena itulah berita Natal untuk kita. Karena Allah Sang Juru Selamat itu melalui kita diharapkan untuk menebarkan keselamatan itu bagi sesama kita. Umat sekalian yang saya kasihi, itulah juga panggilan kita masa kini. Kita diharapkan dalam menghidupi iman Katolik kita dalam konstelasi negara Indonesia ini. Kita menjadi manusia Indonesia yang memiliki semangat untuk menciptakan keselamatan, untuk membuat orang merasakan selamat, merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan ada bersama. Disitulah kedewasaan iman kita diuji, terutama tatkala kita memang mungkin mengalami macam-macam tantangan, macam-macam penghinaan, karena kita beriman kepada Allah yang menjadi manusia ini. Tetapi kita tidak digugat atau tidak diganggu atau tidak dikalahkan oleh hal-hal itu. Kita tetap yakin bahwa saya percaya kepada Allah yang adalah Juru Selamat, yang lahir dalam diri Yesus sang bayi itu, dan Dia mengajarkan kepada kami jalan kelemah lembutan, jalan kasih, jalan sukacita, jalan keselamatan. Dan yang terakhir, saudara-saudari, jalan yang dipilih oleh Allah adalah jalan kerendahan hati. Dia merendahkan dirinya dari Allah yang maha besar menjadi manusia seperti kita. Itu karena Allah memiliki kerendahan hati. Dan kita tahu kemudian Yesus dalam perjalanan hidupnya, Dia sungguh-sungguh menghidupi jalan kerendahan hati ini, jalan kesederhanaan. Dan melalui jalan kerendahan hati inilah Dia menaklukkan hati banyak orang. Dia mengampuni, memaafkan siapa saja yang bersalah kepadanya, dan Dia mengajarkan hal yang sama itu kepada kita sekalian. Nah, saudara-saudari, inilah kualitas hidup kita. Orang-orang yang merayakan Natal malam ini, mudah-mudahan kita percaya, kita yakin, saya berjumpa dengan Yesus sang bayi itu. Seperti Bunda Maria dan Yosef, seperti para gembala yang datang ke Bethlehem, ke gua kandang Natal itu, seperti 3 orang Majus, mereka kemudian pulang dengan sukacita, pulang dengan kegembiraan, karena mereka memegang teguh bahwa Allah yang mereka imani, Allah yang menjadi tuntunan hidup mereka adalah Allah yang membawa keselamatan, Sang Juru Selamat yang menyertai perjalanan hidup kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan
marilah kita menyiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada setiap orang, setiap pribadi yang hadir dalam perayaan Natal tahun ini. Ini salah satu bentuk perjalanan bersama kita dalam iman akan Yesus Sang Juru Selamat ini. Dan semoga ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadap hari-hari yang baru di akhir tahun ini maupun juga nanti memasuki tahun 2023. Mari berjalan bersama karena Tuhan sendiri mau berjalan bersama kita. Selamat Natal dan selamat tahun baru nanti. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan akan kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan, diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada